Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Visnum, Wahana Informasi dan Studi Demokrasi Masyarakat dari KPU Kabupaten Pasuruan. Bersama saya Nurul selaku host yang akan menemani pada podcast episode ke-7. Nah, kalau kemarin kita udah ngomongin logistik, kemudian kita udah ngomongin tentang sosialisasi, nah sekarang kita ngomongin tentang fondasinya dari pemilu. Apa itu? Baik, nanti untuk apa itunya kita bahas nanti ya. Tapi yang jelas tema kita kali ini adalah tentang pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan atau PDPP. Nah, sebenarnya PDPP itu apa? Terus kemudian hubungannya dengan daftar pemilih itu apa? Nah, itu akan dibahas nanti. Kali ini kita langsung aja sambut narasumber istimewa kita, yaitu Ibu Fatimah Zahro, selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau adalah pakar dari data-data, behind the scene real factor-nya orang-orang yang berjuang untuk memutakhirkan daftar pemilih. Baik, Ibu Fatimah Zahro, silahkan. Ya, Bisa menyapa teman-teman pemilih, Bu. halo selamat siang teman-teman pemilih. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan. Wow, Ibu, tampilan hari ini sangat wow. Terima Keren, kasih Mbak Nurul. modis dan cakep. Terima Ibu, kasih. hari ini sehat? Sehat Mbak Nurul. Cuacanya cerah ya, Bu ya? Cerah. Hatinya bahagia? Oh, selalu bahagia dan harus tetap semangat. Oke. Bu, sebagai fighternya data nih, boleh nggak sih kita dikasih tahu tuh daftar pemilih itu apa? Karena kita tuh sering dengar daftar pemilih gitu ya. Terus ada yang bilang daftar pemilih itu bersangkutan sama hak suara. Mungkin bisa di-spill, Ibu? Baik. Jadi kalau bicara tentang data pemilih ya, tadi kan ngomong hak suara. Kita bicara tentang unsur pemilu lebih dulu. Unsur pemilu itu kan ada penyelenggara. Dalam hal ini ada KPU, Bawaslu, kemudian DKPP. Yang berikutnya adalah peserta pemilu. Ada partai politik, kemudian pasangan calon ataupun calon perseorangan, dan yang ketiga adalah pemilih. Nah, kalau kita bicara tentang pemilih, tentu ada ketentuannya, di mana itu semuanya diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi pemilih itu tidak serta-merta seluruh rakyat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan khususnya ya, karena kita bicara lingkup Pasuruan, itu semuanya boleh memilih dalam proses pesta demokrasi. Di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada ketentuannya ya, diatur secara komprehensif untuk menjadi pemilih. Nah, ini kita masuk menjadi data pemilih akhirnya. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Oh iya dong, Bu. Kalau WNA tadi nggak bisa ya, Bu ya? Enggak bisa ya. Jadi harus WNI. Kemudian yang kedua adalah minimal usia 17 tahun saat hari pemungutan suara. Sudah atau pernah kawin ya. Dan itu dibuktikan dengan dokumen kependudukan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya. Dan yang berikutnya lagi adalah tidak sedang menjadi anggota TNI ataupun Polri. Begitu. Berarti wajib orang sipil ya, Bu ya? Iya, Terus kalau misalnya yang belum berusia 17 tahun itu gimana, Bu? Nggak bisa ya, Bu ya berarti? tidak bisa, Mbak. Oh, tidak bisa. Iya. Kecuali tadi dengan ketentuan belum pernah atau sudah kawin itu kan ya. Itu harus juga dibuktikan dengan dokumen yang menjadi bukti dukung. Berarti Begitu. harus ada bukti dukung kalau misalnya sudah menikah apabila emang usianya belum di 17 tahun. Ya, Betul. Bu. Tuh teman pemilih. Jadi kalau kalian udah usia minimal 17 tahun, dicek tuh kalian punya apa namanya? Termasuk dalam daftar pemilih, berarti bisa nyoblos. Nah, Bu, kalau misalnya kaitannya sampai DPB itu apa? Daftar Iya, pemilih ini. ya. Kalau bicara tentang data pemilih ya, antaranya dengan DPT pemilu, pilkada, dengan
PDPP ya. Nah, PDPP sendiri itu kan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi KPU itu memang punya kewajiban, diberikan tugas untuk memelihara data pemilih, baik itu data pemilih pasca pemilu ataupun pilkada. Nah, data pemilih berkelanjutan sendiri ini dijaga oleh KPU bukan hanya sifatnya dijaga disimpan saja, tidak, tetapi dilakukan pemutakhiran agar apa? Agar data pemilih kedepannya ini lebih valid, komprehensif, dan lebih akurat. Sehingga kita lebih awal ya menyiapkan data pemilih untuk pemilu ataupun pilkada ke depan. Kita tahu kalau tahapan pemilu ataupun pilkada, pemutakhiran data pemilih ini dilakukan dalam waktu yang cukup singkat saya rasa ya. Utamanya bagi kami KPU ya, cukup singkat, hanya hitungan di bawah 9 bulan begitu. Nah, itu saja dalam waktu berbulan-bulan ini kadangkala masyarakat itu baru menyadari bahwasanya yang bersangkutan belum masuk di data pemilih. Aduh. Misalnya kita di DPS ya, daftar pemilih sementara, mereka baru menyadari, loh saya udah usia 17 tahun, warga negara Indonesia, punya dokumen kependudukan yang dijadikan bukti, tapi kok saya masih belum ada, belum masuk di sini, ini bagaimana ya. Sehingga yang kayak gini nih kita mencoba untuk minimalisir ya, melalui PDBB begitu. Selain itu juga, ini kalau pemilih baru ya, tapi kalau konteks pemilih yang sudah meninggal dunia, kita tidak jarang mendengar bahasa ini pemilih siluman. Nah, pemilih siluman ya, gitu, karena dianggap apa itu? Orang ini harusnya sudah tidak ada di data pemilih, ya kan? Tapi kenapa kemudian orang ini dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, ini terus masuk menjadi DPT yang ada di pemilu ataupun pilkada. Nah, ini adalah pertanyaan yang klasik, tapi menggelitik yang sering dilontarkan kepada KPU. Apa itu? Nah, ini tadi ini orang udah meninggal dunia, tetangga saya kok masih muncul nih gimana nih kerja KPU? Begitu kan ya. Nah, harapannya dengan adanya data pemilih berkelanjutan ini meminimalisir orang-orang yang mungkin sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih untuk tidak lagi masuk nantinya di data pemilih pada pemilu atau pilkada berikutnya, ataupun untuk data pemilih potensial baru, pemilih yang baru punya hak suara ketika di pemilu atau pilkada berikutnya, begitu. Oh, berarti ya aku masih agak geli sih Bu dengan kata pemilih siluman ini, benar-benar harus hati-hati ya, karena itu bisa dimanipulasi sih. Betul sekali, betul lah. Kita kalau bicara soal orang meninggal katakan tadi ya, itu kan kelihatannya sepele, sepele begitu ya. Ini pemilih tetangga saya nih, udah bertahun-tahun meninggal kok masih muncul sih nih di DPT-nya KPU. Udah meninggal ya, Bu? Iya, udah meninggal. Nah, saya rasa pertanyaan ini tidak salah. Ya. Karena mereka taunya faktual. Sedangkan kerjanya KPU itu adalah kerja-kerja administrasi yang semuanya itu kita harus melihat dokumen pendukungnya. Kalaupun orang tersebut misalnya sudah meninggal 5 tahun yang lalu misalnya ya kan, tapi ternyata yang bersangkutan belum mengurus akte kematian dari pihak keluarganya, ya kan, belum ada akte kematian ataupun surat keterangan dari pihak desa. Ini kan tidak bisa KPU langsung mencoret begitu saja. Kemudian yang bersangkutan hilang dari DPT yang ditetapkan oleh KPU, ya. Sehingga PDPP ini diharapkan dengan adanya pemutakhiran yang berkelanjutan, hampir setiap hari kita mutakhirkan ketika ada informasi orang ini sudah meninggal, kita secepatnya berkoordinasi dengan pihak yang berwenang ya, instansi yang berwenang ataupun dengan pihak keluarga ataupun pemerintah desa agar ada bukti dukung ya yang disertakan sehingga orang ini nantinya bisa dihapus dari pemilih ketika tahapan
PDBP ini berjalan. Berarti jadi salah satu solusi ya, Bu, ya. Betul, jadi sedikit-sedikit gitu kita bersihkan, tidak Bersihkan. langsung ketika masuk tahapan pemilu Langsung kita tumpuk mendapatkan gitu ya. iya, Oke. Kalau boleh tahu sih, Bu, prosesnya itu bagaimana PDPP ini? Kan tadi ya. kan udah kasih tahu ya ada namanya pemilih siluman. Nah, ini Oke, kita mau tahu tuh prosesnya gimana? baik. Iya. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, bahwasanya sumber data PDBP ini kan dari beberapa sumber ya, dari DPT terakhir pemilu ataupun pilkada. Kalau bicara DPT terakhir, maka pelaksanaan pemilu terakhir itu kan 2024 kemarin. Cuman kan pasca itu ada pilkada 2024. Maka yang kita gunakan adalah DPT pemilu 2024. Nah, kemudian yang berikutnya adalah data kependudukan dari Kemendagri yang sudah dikonsolidasi atau DP4 yang kita terima setiap semester. Itu bukan langsung KPU kabupaten yang menerima ya, tapi dari KPU RI. Yang berikutnya adalah tanggapan masyarakat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tanggapan masyarakat itu kan bisa dari lembaga atau dari perseorangan, asalkan elemen data yang disampaikan atau bukti dukungnya itu lengkap, begitu. Nah, ini menjadi sumber PDBP tadi. Nah, data tadi yang diterima oleh KPU RI ini kemudian disinkronisasi dan diturunkan kepada KPU Kapu melalui provinsi tentunya. Untuk kemudian kita mutakhirkan. Ini ada data dari Kemendagri sekian DP4-nya. Kemudian dari DPT kita sesuai wilayahnya masing-masing ya, DPT terakhir di pilkada. Kemudian yang berikutnya adalah tanggapan masyarakat tadi, baik lembaga ataupun dari perseorangan. Ini disinkronkan. Misal di dalam DP4 ini ada potensial pemilih baru sejumlah 16. Sedangkan di DPT ini apakah sudah masuk atau belum gitu kan ya, di DPT kita terakhir kemarin itu misalnya. Nah, kalau belum berarti kita masukkan gitu. Oh, Nah, ataupun dari tanggapan masyarakat. Ternyata ada orang yang merasa usianya sudah 17 tahun WNI, ya kan ketika kita melakukan proses pemutakhiran data tadi itu, maka yang bersangkutan bisa melaporkan, oh iya memang belum ada di DP4, belum ada di mana? Di DPT-nya kita terakhir itu ya, kita coba koordinasikan dulu kadangkala dengan instansi yang berwenang ya, ketika memang ini oh ya ini memang benar. penduduk kita gitu, baru kita masukkan. Baru masukkan. Ataupun data yang sifatnya meninggal dunia misalnya ya kan, karena bicara Oke. data ini kadangkala di DP4 ini memang orangnya sudah tidak ada, tapi di DPT kita masih ada. Masih ada. Masih ada. Maka yang semacam ini juga kita melakukan penyesuaian ya. Kita cermati dulu, kita verifikasi, oh ternyata ini memang sudah tidak memenuhi syarat. Ataupun dari lembaga dan perseorangan yang mengatakan orang ini sudah meninggal dunia, ada bukti dukungnya berupa akte kematian atau surat keterangan kematian dari pihak desa, karena di ketentuannya bisa ya, di ketentuan kami itu dari situ kita lakukan pencoretan atau yang umum disebut dengan istilah tidak memenuhi syarat lagi, sehingga sudah tidak masuk lagi nih. Tapi itu tadi garis bawahnya yang perlu kita ketahui semuanya itu adalah administratif sifatnya. Kalau faktualnya tidak bisa kita mencoret gitu. Kalau memang ada masyarakat yang merasa tetangganya atau keluarganya ini sudah meninggal dunia tapi kok masuk di data pemilih, ya maka bukti dukung yang kami sampaikan tadi seperti akte kematian, surat keterangan kematian itu harus dilampirkan juga kepada KPU gitu. Berarti KPU menerima laporan dari masyarakat langsung ya Bu ya terkait daftar pemilih. Iya, salah satunya begitu. Oke. Nah, Bu, kalau tadi dengar ceritanya proses PDPP itu kan lumayan ya panjang ya. Kira-kira ini dikerjakan berapa lama? Maksudnya apa tiap hari, tiap bulan, atau tiap 3 bulan sekali gitu kan ya? Ya, baik. Kalau bicara dikerjakannya PDBB ya, selama proses PDBB ini hampir setiap hari kita lakukan pengecekan. Wah, setiap hari, Bu. Betul, ya. 24/7. Wow, nggak ada break kita. Iya, tapi memang di ketentuannya itu untuk melakukan rekapitulasi
Di tingkat kabupaten itu kan setiap 3 bulan sekali. Kemudian kalau di tingkat provinsi dan RI itu setiap 6 bulan sekali. Cuma untuk menuju rekapitulasi 3 bulan sekali ini kan ada kerja-kerja yang harus kita lakukan ya, kita mutakhirkan. Baik itu data turunan yang kita dapatkan dari KPU RI ataupun ada tanggapan masyarakat, itu kita lakukan verifikasi. Verifikasi, kita cek lagi, ya selalu kita lakukan cek and recheck begitu. Karena data pemilih ini kan sifatnya dinamis ya, dinamis karena hubungannya kan dengan Manusia, Bu. manusia, Ya kan, manusia. seseorang ya, seseorang ya. Orang ini kalau ngomong data pemilih kan harus ada dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan tadi ini kan bisa sewaktu-waktu berubah. Sewaktu-waktu berubah dan itu tidak bisa kita cegah. Karena kita ya Tidak, siapa? tidak bisa kita Nggak punya cegah, ya kan? wewenang ya. Misalnya orang sekarang belum menikah, hari ini belum menikah. Ternyata besok sudah menikah. Dalam waktu 1 minggu misalnya yang bersangkutan sudah mengurus statusnya belum kawin menjadi kawin. Ini kan juga harus kita mutakhirkan. Ya kan? Kemudian pindah domisili misalnya, pindah domisili yang awalnya ada di kabupaten di luar Pasuruan masuk menjadi penduduk Kabupaten Pasuruan. Ini kan juga tidak bisa kita cegah, itu kan haknya mereka ya kan. Ataupun yang lebih ekstrim ini misalnya orang yang meninggal dunia, ya kan. Apa kita punya wewenang untuk mencegah orang yang meninggal dunia? Tidak bisa dong. Misalnya besok ternyata orang yang meninggal dunia, kita bicara, jangan dulu meninggal dunia. Nggak bisa ya, Tunggu Bu, ya. nanti sampai pemilu 2029 selesai, kan tidak bisa Nggak juga bisa juga. begitu, ya kan. Ataupun misalnya ini sudah meninggal dunia tapi juga belum mengurus akte kematian, ya kan. Ini kan juga kita ya tetap menyosialisasikan ya. Baik itu ketika KPU turun ke lapangan ataupun kita berkoordinasi dengan pihak yang berwenang ya, lembaga ini yang menerbitkan dokumen kependudukan supaya dibantu mengkomunikasikan penduduk ini kan sudah meninggal, ya kan. Tapi kembali kepada pihak keluarga, ya kan. Yang mengurus itu kan ada ketentuannya masing-masing. Tidak bisa kemudian KPU memaksa Nggak bisa ya, Bu, ya. lembaga ini untuk ayo terbitkan ini akte kematian atau surat kematian, tidak bisa Tidak bisa. juga begitu, Pak. Oke. Nah, terkait verifikasi tadi kan sempat Bu Zahro bilang ada verifikasi kan ya. Nah, itu bagaimana caranya, Bu? Apa aja gitu yang Iya. dilakukan tuh seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke teman pemilih gitu. Kan apa namanya, kalau kita lihat tuh kerja setiap hari untuk PDPP. Nah, ini kan kadang orang tanya, "Pemilu tuh pemilu, KPU itu kerjanya apa setelah pemilu selesai?" Ya ini salah satunya, kerja setiap hari, Iya, betul. pencairan data pemilih berkelanjutan ya. Iya. Jadi setiap hari ini memang data ini kan kita tidak tahu ya apakah ada tanggapan yang masuk ya, tanggapan dari masyarakat ataupun turunan data dari KPU RI ya kan. Sehingga kita harus melakukan cross check setiap hari, sanding data dari PDPP yang sudah kita tetapkan, kemudian dengan data yang tanggapan tadi ataupun turunan gitu. Kira-kira data ini betul enggak kalau yang bersangkutan memang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari PDPP ataupun dimasukkan sebagai pemilih baru. Tidak gegabah ya kita ya, tidak gegabah, kita cross check dulu, kita sandingkan data-data itu, kemudian elemen datanya juga kita sandingkan. Jangan-jangan ini orangnya sama, tapi ternyata elemen datanya berbeda, ya kan? Atau mungkin menemukan siluman lagi. Iya, ya tadi itu kita harus selalu melakukan cross check, penyandingan antara data PDPP yang sudah kita tetapkan di 3 bulan sebelumnya dengan yang akan kita lakukan penetapan 3 bulan ke depan itu. Dan itu hampir setiap hari kami meng-cross check itu. Oke, Bu. Jadi itu bagaimana kita maksudnya kayak ini datanya itu benar. Terus bagaimana yakin kalau misalnya data itu kan
tadi Ibu sampaikan sumbernya ada yang dari KPU RI, kemudian Betul, ada dari instansi lain ya, terus betul. kemudian disandingkan. Nah, ketika menemukan data-data anomali itu bagaimana cara mengatasinya? Atau Betul. biar ditetapkan, oh ini datanya benar gitu. Ya. Jadi kalau bicara data ini kan tidak serta-merta data itu dikirim oleh lembaga atau instansi ya kan. Katakanlah Kemendagri, ini kan tentu mereka yang membidangi urusan dokumen kependudukan itu kan Dukcapil ya. Mereka kan punya data yang lebih valid daripada kami misalnya ya kan. Ini kita cross check. Benar enggak ini memang ada datanya orang tersebut di datanya Dukcapil misalnya. Oh ya ternyata ada. Baik kita masukkan begitu. Jangan-jangan ketika kita terima tanggapan masyarakat ternyata enggak ada datanya di situ ya kan. Nah, kita kan juga tetap harus berhati-hati. Tidak serta-merta ketika ada dokumen kependudukan ini ada NIK-nya, ada NKK-nya, tapi ketika kita cross check ternyata tidak ada dokumen data tersebut di miliknya lembaga yang berwenang begitu. Ini sangat berhati-hati kita ya. Bahkan terkait data pemilih yang baru masuk begitu kalau elemen datanya tidak lengkap ya kan. Itu kami tidak berani untuk memasukkan ke PDBB ini begitu. Kemudian kalaupun misalnya terjadi anomali ya, anomali dalam artian tidak harus selalu berbentuk pemilih yang siluman tadi. Kadang itu ada pemilih yang usianya di atas 100 tahun. Ya, di atas 100 tahun. Ini kan pada umumnya biasanya orang usia sebelum 100 tahun itu kebanyakan udah meninggal dunia. Tapi faktanya ya umumnya ya kan. Maka kita sebut dengan anomali tadi. Faktanya ketika kita cek di lapangan, data kita yang kita terima itu sebagai bentuk tanggapan masyarakat tadi itu ya, kita cek datanya, elemennya lengkap, kemudian kita turun ke lapangan, menemui orang tersebut, dan kita minta dokumen kependudukannya, faktanya memang betul itu. Masih hidup. Nah, ini kan salah satu data-data anomali. Nah, kayak gitu ya, siapa yang berani untuk mencoret ya kan? Kayak gitu Mbak Nurul. Oke Bu, ini kan tadi Ibu bilang turun ke lapangan ya Bu ya. Bisa dijelasin nggak sih Bu, maksudnya giat turun lapangannya itu bagaimana gitu kan? Ya. Dalam PDPB ini untuk valid datanya itu. Kalau di tahapan pemilu ataupun pilkada itu kan ada istilah coklit ya, pencocokan dan penelitian data pemilih ya, disandingkan dengan dokumen kependudukan dan data kita. Nah, kalau di tahapan PDBB ini ada istilahnya coklit terbatas atau yang kita kenal dengan coktas. Kita hanya melakukan penelitian data pemilih sifatnya terbatas yang mungkin anomali ataupun disinyalir meninggal dunia tapi belum ada bukti dukung yang kayak gitu itu ya. Itu kita datangi ataupun ganda misalnya. Gandanya ternyata karena pindah domisili misalnya ya. Itu kita lakukan coklit terbatas. Turun lapangannya begitu. Dan turun lapangan ini kita langsung ke bawah ya, ke lapangan langsung. Iya. Kebetulan yang kemarin ini ada sekitar 800-an data yang kita coktas untuk tahun 2025. Ya, 800-an. Iya, betul banyak sekali karena memang 24 kecamatan Ibu. Tersebar di 24 kecamatan. Dan itu turun lapangan 24 kecamatan. Semuanya kita turun. Dari pesisir pantai sampai ke pegunungan. Betul sekali. Ya. Aku nggak bisa ngerasain sih. Ya karena memang itu sudah konsekuensi kami ya sebagai penyelenggara yang wilayahnya memang luas. Selain wilayahnya luas, Pasuruan ini kan juga termasuk DPT yang gemuk ya. Salah satu kabupaten dengan DPT besar ya di se-Jawa Timur gitu. Ada beberapa yang lain juga, tapi kita juga kategori DPT gemuk.
Mantap gitu. berarti Pasuruan ya Bu ya. Nah, kita lakukan Coktas kemarin itu sekitar 800 data. Itu sudah ada data meninggal dunia, ya kan? Kemudian ada data anomali yang usianya 100 tahun lebih. Kemudian yang disinyalir ganda. Oh ganda, Nah, apa ganda itu itu ganda? pindah domisili misalnya. Oh, Yang di pindah sini ternyata domisili. datanya masih ada. Di sini juga Juga ada. ada, ya kan? Oh, Ada yang memang potensi ganda ya, potensi ganda. Ada yang memang ternyata elemen datanya ini tidak semuanya identik, tapi namanya sama. Kalau saya katakan, orang bisa saja bilang Nurul, Nurul A yang ada di Nurul ya, Nurul ini ada di Kecamatan Bangil. ternyata. Yang satunya dilaporkan Nurul ini satunya juga ada di Kecamatan Lekok misalnya. Ternyata ketika kita coktas, ini memang orang yang berbeda begitu. Berbeda. Kalau bicara Nurul di Pasuruan sendiri mungkin ribuan orang namanya. Cloning jutsu. Tapi karena ini tanggapan masyarakat, maka harus kita lakukan verifikasi ya kan dengan cara turun lapangan, coktas tadi itu salah satunya Mbak. Dan kalau bicara di tahapan PDPB ini karena memang di luar tahapan pemilu ataupun pilkada, ini tentu berbeda ya beban kerja kami dibandingkan ketika tahapan pemilu dan pilkada. Karena di tahapan pemilu dan pilkada ini ada badan ad hoc, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Bahkan ketika coklit itu ada yang namanya pantarle. Pantarle ini kan di setiap TPS ada, ya kan? Nah, sedangkan kalau di luar tahapan seperti sekarang, ini tentu kerja kita harus ekstra karena KPU harus turun secara langsung. Berarti turun sendiri ya Bu ya? Turun sendiri. Tanpa bantuan. Nah, kalau bantuan secara langsung mengerjakan itu Enggak ada. Tidak, karena memang harus kami yang melakukan ya. Tapi kalau bantuan yang sifatnya mempermudah kerja-kerja kami ketika melakukan coktas ini, itu banyak, ya, banyak pihak yang membantu ya. Di antaranya ada, iya betul. Nah, di antaranya adalah kita coba membangun komunikasi dengan ex kawan-kawan penyelenggara, baik itu ex kawan-kawan PPK, PPS, ataupun sekretariat PPS dan PPK. Karena itu salah satu aset mungkin bagi kami ya, aset untuk bisa tetap mempermudah kerja-kerja kami dengan keterbatasan SDM yang ada di KPU Kabupaten Pasuruan. Dan alhamdulillah berkat bantuan mereka semuanya, Coktas kemarin yang kita laksanakan di 2025 itu berjalan dengan lancar dan sebelum waktunya ya atau deadline itu sudah selesai semuanya dengan 800 data. Padahal kita beri applause dulu Bu. Ya, terima kasih Mbak. Allah bisa berjalan lancar ya Bu. 800 data, 24 kecamatan. Betul. Dari pesisir sampai gunungan tinggi. Betul Masya sekali. Allah, ya, tapi kita anggap kerja kita itu sekalian juga refreshing lah ya. Refreshing dalam artian ya tetap kerja. Tapi kan kalau ada di kantor terus itu rasanya jenuh gitu ya. Jadi ketika kita mungkin ke daerah pegunungan itu sekalian menghirup udara yang fresh itu kan sekalian kerja ya, sekalian juga berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Tentu di sini juga ketika kita coktas tidak hanya melakukan pencocokan saja lantas selesai tidak. Kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat ya yang kita datangi ini misalnya terkait pemilih yang dianggap potensi apa ya tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia tadi. Meninggal dunia tadi ketika kita datangi ke pihak desa, ya ini memang sudah meninggal dunia udah lama, tapi memang belum mengurus akte kematian kepada kami. Nah, pihak desa sendiri kan tidak berani menerbitkan serta-merta ya kan tanpa ada pengajuan. Hanya kita coba mengedukasi pemilih tersebut. Ya, dari pihak keluarganya misalnya, oh ini masih hidup, iya ini masih hidup, kami memang belum mengurus ini ya, kalau bisa segera diurus ya Bu ya, gitu Pak Bu begitu. Itu salah satu edukasi kami kepada mereka. Berarti coktas nggak sekedar merta untuk verifikasi, tapi juga edukasi. Betul ya, Bu? sekali. Multitasking. Keren. Nah, Bu, ini
Ibu tadi bilang kan Coktas, kita ke lapangan, terus 24 kecamatan tuh ditemuin, berarti kayak, apa namanya, survei sendiri gitu kan ya Bu, kayak BPS, terus lembaga survei yang lain. Nah, ini ketika Ibu melakukan Coktas saat PDPB kemarin, mungkin Ibu bisa kasih tahu, kemarin tantangannya seperti apa? Atau mungkin ada pengalaman unik gitu waktu Coktas kemarin gitu? Baik. Kalau bicara tentang tantangan ya tentu ada tantangan dan tantangan itu semakin membuat kita ini termotivasi, Wih, ya kan? motivasi. Termotivasi untuk kerja. Kita hanya me, begini, kita hanya memposisikan diri kita ini sebagai penyelenggara yang ada di tingkat bawah, misalnya. Seperti ini ya, kesulitannya untuk mencapai pemilih-pemilih tersebut. Misalnya dengan kondisi geografis Kabupaten Pasuruan yang sangat luar biasa ya, misalnya daerah pegunungan, ini kan tidak mudah kita menemui mereka Betul. di waktu yang mungkin kita bisa, mereka tidak bisa. Betul. Misalnya daerah daerah pegunungan itu kan kebanyakan berkebun ya, jadi kalau Iya, pagi itu tidak ada di rumah, sedangkan mungkin kalau sore malam itu lebih sering berkabut. di rumah ya kan. Ini kita harus berkoordinasi lebih dulu dengan pihak pemerintah desa. Kita Oh, komunikasikan melalui apa? Tentu karena kita itu adalah lembaga formal ya, maka kita bersurat lebih dulu kepada pihak pemerintah desa. Tapi itu juga demikian, ketika kita bersurat ini kita kirim via digitalnya dulu ya, melalui WhatsApp ya, ataupun teman-teman setelah WhatsApp itu ditelepon ya, ditelepon pihak pemerintah desa ini kadangkala juga dikira ini adalah nomor yang ya Bu. dianggap modus. Modus. Oke, modus. Beberapa itu ada yang nggak berani merespon surat kita ataupun merespon telepon kita, meskipun di situ kita sudah memberikan prolog perkenalan bahwa memang dari KPU. Tapi Itu masih nggak salah satu percaya. tantangan. Apa? Masih nggak percaya dikira modus itu. Dikira gitu. Tapi kami Oh, tidak menyalahkan juga karena iya. memang sekarang kan banyak Jam, sekali ya orang-orang yang menyalahgunakan apa yang mengatasnamakan lembaga ternyata itu memang scam. modus orang Iya. untuk melakukan kejahatan. Itu. Nah, selain itu juga untuk menemui pemilih ini karena itu tadi tidak sama ya waktunya dengan kita harus semacam membuat eh, jadwal Oh, dibikin yang jadwal gitu ya, Bu? kita sampaikan ke pihak pemerintah desa ataupun teman-teman ex penyelenggara tingkat desa itu supaya ini bisa minta tolong dihubungi lebih dulu nanti KPU akan datang kira-kira jam sekian. Nah, dengan begitu tantangan itu akhirnya terpatahkan semuanya dan Ah, semuanya lancar bisa kita alhamdulillah. lewati. Tapi Bu, kalau dari Bu Zahro sendiri kemarin waktu melakukan coktas, mungkin pernah disangka ini nggak modus gitu waktu ditemuin atau mungkin ada kendala ketika turun gitu? Kan biasanya kan dengan kondisi geografis Pasuruan yang 24 kecamatan mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi itu kan pasti medannya bermacam-macam dan mungkin sedikit lupa dengan maps-nya. Apa mungkin Bu Zahro pernah tersesat sampai untuk melakukan coktas itu? Kalau bicara apa modus dianggap modus ketika kita datang tidak ya Oh tidak enggak, tidak aman ya Bu ya ya berarti ya? cuman ketika menghubungi via telepon tadi Mhm, teman-teman tim itu biasanya dianggap ini dikira modus gitu scammer kan itu. Oke. tapi kalau kita datang langsung tidak sih ya karena mereka mungkin sudah kenal KPU itu memang penyelenggara apalagi kita kan baru di bulan November kemarin ya melakukan tahapan pilkada itu. Nah, tapi kalau bicara tersesat, ya meskipun Kabupaten Pasuruan ini adalah wilayah kerja Mhm. kita, pasti tersesat ya. Karena ketika kita tahapan tidak seluruhnya kantor desa ataupun alamat pemilih ini selalu kita tuju. Karena yang mengerjakan di tingkat bawah itu kan ya teman-teman ad hoc itu ya. Jadi Mmm, misalnya ini ada Google Map, Kak. Tiba-tiba dari sana sinyalnya hilang. Ini kita mau belok kanan apa belok kiri itu mmm, juga kebingungan ya. Akhirnya kita ikuti jalan saja dan menggunakan GPS ya, gunakan penduduk setempat akhirnya untuk menanyakan di mana kantor balai desa ini ataupun alamat yang eh, akan kita tuju untuk kita coptas gitu. oke. Aku, eee kan Ibu kan
Tadi waktu turun lapangan kan sempat bilang nanya gitu kan kalau misalnya tersesat gitu, atau mungkin sudah koordinasi sebelumnya dengan mantan penyelenggara di tingkat apa sekretariatan itu ya Bu ya. Nah, ketika menyampaikan atau bertemu langsung untuk memverifikasi data tersebut, pernah nggak sih Bu Zahro itu apa ya seperti kesulitan dalam menyampaikan informasinya, mungkin bahasanya miss gitu antara yang dimaksud dengan Bu Zahro dengan yang diterima oleh yang itu Eh, dikatakan. kalau Heeh. kalau miss itu saya rasa minim sekali Oh, ya, minim ya? tapi kadangkala ketika kita datang ke bawah itu, baik itu ke pemilihnya Mhm. ataupun ke pihak ya lembaga yang kita mintai tolong itu kadangkala bertanya-tanya, "Loh KPU ngapain? Kan udah nggak ada Mhm. pilkada, kan pemilu udah selesai, pilkada udah selesai ya kan, Iya, tapi kok masih ngurusi data pemilih?" Itu pertanyaan yang sering disampaikan lontarkan. pada kami Heeh. ketika kita datang ya pada mereka. Nah, disitulah juga kita akhirnya menyampaikan edukasi kembali Mmm, bahwasanya KPU itu punya kewajiban memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ya pasca pilkada ataupun pemilu. Nah, di situ kita berikan edukasi, akhirnya mereka memahami, oh iya ya kita paham, ya kan. Berarti KPU itu nggak nganggur ya? Oh tentu tidak, ya kan. nggak Kita nggak nganggur. pernah nganggur Setiap hari kerja ya, Bu, ya? setiap hari, ya, Setiap hari, Sabtu Minggu tetap kerja, tetap kerja. meskipun kerjanya di rumah ya, Bu, ya? Ya, meskipun enggak tahapan begini, kalau kita misalnya hari Sabtu harus pleno, ya kita lakukan pleno rekap PDBB ini. Wow, Sabtu Minggu tetap pleno. Tetap. Keren, 24/7 sekali. Salut, guys. Beri tepuk tangan dong, teman-teman. Terima kasih. Yeay. Nah, Bu, kalau apa namanya sekilas tadi ya, Coktas itu tadi ada sih pertanyaan yang lupa disampaikan. Coktas itu kapan diselenggarakan? Maksudnya kapan kita turun lapangan gitu loh, Bu? Oh ya, Mm-mm. jadi kalau bicara Coktas kemarin itu kan mulai Januari 2025 itu kan Mm-mm. sebetulnya kita sudah menerima apa sudah harus melakukan pemutakhiran. Cuman memang kan kita harus menunggu regulasi juknis dan yang lain. Nah, kalau kemarin itu ya setelah triwulan pertama kita melakukan Coktas karena data juga turunnya kan dari KPU RI. Kemudian selain itu juga kita menunggu juknis tadi. Nah, selain juknis Hmm. ada SE yang mengatur bahwa KPU Kap Kota dapat melakukan Coktas. Nah, semua Hmm. ketika kita turun itu kan harus ada dasar hukumnya ya. Ah, berarti Coktas itu kita nggak bisa kalau misalnya nih eh, apa namanya kita menemukan nih data anomali, data siluman gitu kan. Berarti nggak bisa langsung turun gitu ya, harus menunggu surat edaran gitu ya, Iya, Bu ya. harus ada dasar Sip. hukumnya juga begitu. Oke, berarti kalau tadi Bu Zara udah bilang salah satu ketika tantangannya Coktas adalah masalah Medan itu bisa disolusikan dengan bertanya ke warga ya Bu ya, Ya, sekalian jumpa-jumpa. ya, dan semuanya ada solusinya, Semua ada alhamdulillah. solusinya, meskipun banyak tantangan tetap bisa disolusikan. Betul Iya, Bu? betul sekali. Oke, kalau boleh tahu Ibu, jadi outputnya itu apa dari ini? Maksudnya, Iya. heeh. Kalau bicara PDBB ini kan tentu outputnya adalah data pemilih ya. Yang mana output ini setiap 3 bulan sekali kita lakukan pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali tiga lakukan bulan pleno. sekali. Dan tentu ini adalah data yang mutakhir, Hmm. yang lebih mutakhir ya kan. Setiap 3 bulan sekali itu kita lakukan pleno di tingkat kabupaten. Dan sebelum ditetapkan, ini juga kita sering melakukan koordinasi ya. Bukan hanya Coktas saja yang kita lakukan, Ah, kita juga melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder oh, atau pihak mm, terkait seperti Bawaslu, ya kan. Kemudian dari pihak kebetulan ada Loksus ya di iya. Kabupaten Pasuruan Mm, di Pilkada kemarin, kita juga berkoordinasi dengan pihak Loksus, ya kan TPS mm. Loksus. Kenapa? Jangan-jangan ini yang dulu menjadi pemilih di TPS Loksus orangnya sudah tidak di situ lagi, kembali ke Ah, daerahnya masing-masing misalnya. Kemudian dengan Bawaslu misalnya barangkali dari Bawaslu ada
input data juga ya, sebagai bentuk tanggapan dari pihak lembaga. Itu juga. Jadi banyak yang kita koordinasikan termasuk eh, dengan TNI misalnya ya kan kita berkoordinasi memastikan ada tidak anggota TNI ini yang sudah purna ataupun dari sipil menjadi TNI. Nah, itu kan juga kita harus Butuh mutakhirkan. koordinasi. Iya, Berarti Bu, outputnya ini adalah untuk menentukan pemutahiran data dan salah satunya nanti pleno dalam 3 bulan sekali. Nah, betul sekali. plenonya ini berarti apa namanya? Undang stakeholder juga Bu atau gimana? Ya, karena memang di ketentuan PKPU 1 tahun 2025 itu kan ada ketentuannya. Kita harus mengundang siapa saja, di antaranya adalah Bawaslu dan stakeholder. Begitu. I see. Oke. Nah, Bu, kalau tadi kita udah bicara mulai dari awal apa itu PDPP, kemudian processing-nya, kemudian output-nya gimana. Nah, menurut Bu Zahro, kira-kira manfaatnya PDPP untuk pemilu di masa depan itu apa? Baik. Sebenarnya jawabannya udah ada sih tadi. Cuma biar kita ulangin lagi, perjelas lagi ke teman-teman pemilih. Nah, jadi kalau bicara PDPP ini kan tentu ada implikasi ya terhadap data pemilih untuk pemilu ataupun pilkada ke depan ini. Tentu kita mengharapkan data ini lebih berkualitas, kemudian lebih komprehensif dan valid ya. Nah, kita tahu bahwa waktu 2025 kemarin angka kenaikan dari DPT pilkada kemudian menjadi PDPP di tahun 2025 itu ada kenaikan sekitar 4%. Waduh, 4%. dari Itu dalam datanya 1 tahun saja ya. 1 tahun 1 naik tahun. 4%. Betul, Waduh. ya kan? Nah, ini kan angka yang tidak sedikit ya Betul. bagi saya. Dan ini juga harus berhati-hati. Bayangkan kalau 4% ini kita mutakhirkan Semuanya. waktu tahapan pemilu yang akan datang. Apa nggak Semua pusing jadikan ya? satu gitu. Ya kan? Iya. Nah, kira-kira ini supaya datanya lebih akurat. Begitu. I see. Kalau untuk rencananya tahun ini gimana Bu PDPP-nya? Kalau rencana untuk tahun ini ya hampir sama ya dengan Hampir tahun sama. kemarin, kita tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Kemudian ya kemungkinan juga akan ada coktas ya. Kita lihat nanti juga, tapi yang pasti berkoordinasi ini tetap ya harus kita lakukan. Kemudian kita juga ada ruang untuk masyarakat ya berkontribusi atau memberikan tanggapan kepada kita terhadap PDPP ke depan ini melalui website ya atau link yang ada di website kami itu ada. Karena ini juga input penting ya yang harus kita berikan respon. Apakah nanti memenuhi syarat atau bagaimana tergantung hasil verifikasi yang ada di kami. Oke, jadi teman-teman pemilih kalau misalnya apa namanya ingin cek data pemilih teman-teman pemilih bisa langsung nanti klik link di bawah layar ini ya di bit.ly bla 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 atau mungkin bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya kalau misalnya masih ragu-ragu oh ini saya masih terdaftar di daftar pemilih di sini atau tidak gitu kita sangat terbuka nanti akan langsung dibalas dengan mimin yang cantik dan cakep oke nah Bu mungkin ini kalimat pertanyaan terakhir ya. Ya, menurut Ibu peran masyarakat itu dalam mendukung PDPP itu seperti apa dan bagaimana? Ya. Baik, ini pertanyaan yang memang saya nanti-nanti ya. Karena kami sangat mengharapkan masyarakat juga berpartisipasi aktif ya terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Karena apa? Kemarin ketika kita menetapkan PDPP tahun 2025 ini ya dengan kategori pemilih yang sudah kita temukan itu ya. Ternyata memang dari data tersebut ini paling mendominasi itu adalah gen milenial. Gen milenial. Gen milenial. Gen saya, Bu. Termasuk saya juga kayaknya Mbak Nurul ya. Oke. Itu hampir 31% dari data kami. Kemudian untuk
Gen Z itu sekitar 28% kalau Ini nggak salah posisi ya. kedua ya Bu ya, Gen Z? Posisi ketiga sih Posisi ketiga? sebetulnya, ya. Oh. Nah, dari data yang kita dapatkan ini kan ada dampak tentunya ya Iya. ke pemilu ke depan ya, bahkan di PDBB ini. Karena kita lihat kalau bicara Gen Z dan Gen milenial itu kan merupakan generasi pengguna internet ya yang Betul. mendominasi ya. Iya. Sehingga tahapan PDBB ini diharapkan juga bisa bisa apa ya, bisa maksimal dengan bantuan-bantuan mereka menggunakan media sosial yang ada. Kita selama ini memang sosialisasinya sifatnya melalui media sosial yang lebih banyak ya karena non tahapan. Nah, harapan kami dengan banyaknya generasi milenial dan Gen Z ya, di proses PDBB ini mereka juga bisa membantu menyosialisasikan apa itu PDBB, pentingnya kemudian menjadi generasi yang peduli terhadap data pemilih ya, karena ke depan ini mereka juga punya peran aktif ya, peran penting untuk menyosialisasikan supaya setiap pemilih ini tidak kehilangan hak pilihnya hanya karena tidak masuk di dalam data Data pemilih. pemilih. Nah, Begitu. itu teman-teman pemilih mungkin bisa dibantu ya promosiin biar kalian nggak ketinggalan. Kalau iki lho rek, maksudnya hak suaraku, aku ke iso daftar, nggak ngerti infonya kan jadi kasihan rek nggak bisa pemilu. Iya nggak Bu? Iya. Oke, ya Allah Bu. Ternyata kita udah bincang-bincang cakap-cakap udah 1 jam ya Bu ya, tak terasa. Ibu terima kasih atas informasi dan wawasannya dibagikan karena jujur ini benar-benar bermanfaat terutama buat teman-teman pemilih ya. Jadi tahu kok pentingnya daftar pemilih iki jebulane KPU iki kerjane akeh rek. Enggak ono praine 24/7. Ya Bu, makasih sebelumnya. Bu Fatimah Sama-sama Mbak Zahro. Kita Nurul. berikan aplaus untuk Ibu Zahro. Yeay! Rek, teman pemilih. Sebelum closing, Nurul cabut, Jolali follow Instagram, terus follow YouTube KPU Kabupaten Pasuruan sama TikTok apa Facebook. Oh Jolali ngoco beritane ono update info-info KPU Kabupaten Pasuruan. Jos Markotop, teman pemilih. Salam melayani. Bye.